Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan apa itu larutan. Larutan dalam ilmu kimianya adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat yang berbeda secara kimia. Larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Dengan jumlah zat pelarut yang umumnya lebih banyak dari terlarut. Di sini ada juga saya akan memperjelaskan satu persatu satuan konsentrasi larutan, yaitu ada 7. Yang pertama, molaritas, normalitas, fiksimol, persen berat volume, dan persen volume. Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan satu persatu rumus. Yang pertama, molaritas. Adapun rumus molaritasnya yaitu M sama dengan massa per ml kali 1000 per V. Berapa molaritas larutan yang mengandung 12 gram NaOH ml sama dengan 40 yang dilarutkan dalam 600 mili air. Cara penyelesaiannya yaitu ini rumus molaritas. Adapun cara penyelesaiannya yaitu M sama dengan 12 per 40 kali 1000 per 600 sama dengan 0,3 kali 167 sama dengan 0,5 meter. Ini cara penyelesaian molaritas. Oke? Terus selanjutnya yaitu molaritas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus molaritas itu. Apa itu rumus molaritas? Adapun rumus molaritasnya yaitu baik, di sini saya akan memperjelaskan cara menyelesaikan masalah ini. Molaritas yaitu MRMG OH2 sama dengan Mg tambah 0,0.20 tambah 2H sama dengan 1,24 tambah 2,16 tambah 1 sama dengan 58. M sama dengan gram sama dengan ml kali 1000 per V sama dengan 29 per 58 kali 1000 per 500 sama dengan 0,5 kali 2 sama dengan 1 molar. Baiklah, di situ rumus molaritas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu asam dan basa. Adapun asam merupakan zat yang dapat di dalam air melepaskan ion hidrogen H+. Sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air untuk melepaskan ion hidrosida OH-. Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan apa itu asam arhenius senyawa penghasil H+H0+ dalam air.
Ini adalah contoh sebagai asam anhydrous yang kayak gini. Ini HCl ditambah H0 tambah Cl. Oke. Dan selanjutnya yaitu adapun asam dan Lewis. Asam dan Lewis itu semacam ikatan kimia baru dibentuk dengan menggunakan pasangan elektron dari basa Lewis. Ikatan kimia yang terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Contoh pembentukan ion. Pembentukan ion hidronium H30+ dari H30 tambah H+. Oke. Berbagai contoh soal asam basa Lewis yaitu seperti ini. Contohnya seperti ini. Oke, baiklah di sini saya akan memperjelaskan. H+ ditambah OH ditunjuk H2O. Kenapa dibilang H+ itu asam? Karena koordinasinya yaitu emang dan ini OH basa. Oke, di sampai situ paham? Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan indikator asam basa dan pH. Adapun harga pH, suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan pH meter atau suatu indikator. Lanjutan konsep pH dirumuskan. Baiklah, di sini saya akan merumuskan pH. Hapus lagi ya. Baik, rumus pH yaitu pH sama dengan log H+ dan pOH log. Baiklah, di sini yaitu rumusan pH. pH sama dengan log H+ dan pOH sama dengan log OH min pH sama pOH sama dengan C kuadrat W. Adapun contoh soal pH dan pOH yaitu cara penyelesaiannya seperti ini. Adapun cara penyelesaiannya yaitu contoh soalnya. MrCaOH 2 sama dengan 74. Contohnya dulu, contoh soalnya belum saya bilang soalnya. 7,4 gram kalsium hidroksida CaOH 2 dilarutkan dalam 400 cm angkat 3. Larutan hitungan pH ending of larutan TSD jika diketahui AlCa sama dengan 40, 0 sama dengan 16, H sama dengan 1. Inilah cara penyelesaiannya. Saya akan menulisnya di papan soal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu contoh soalnya tadi.
Jika diketahui AN, CA 40 bagi 0 sama dengan 16, A sama dengan 1. Adapun MLCA OH 2 sama dengan 74. MMOL CaOH 7,4 atau 740 sama dengan 0,1 mol, konsentrasi sama dengan 0,1 per 0,4 sama dengan 0,25 sama dengan 25 kali 10 pangkat 3 mol atau molaritas. Vol sama dengan 400 meter pangkat 3 sama dengan 400 per 1000 sama dengan 0,4 dan hasilnya adalah 0,4. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu buffer atau penyangga. Adapun jenis larutan penyangga atau buffer, larutan penyangga asam mengandung asam lemah dan basa konjugasinya garam dari asam lemah tersebut. Contoh, yaitu adapun contohnya CH3COOH per asam lemah. Dengan CH3COONA. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu buffer atau penyangga. Adapun jenis larutan penyangga atau buffer, larutan penyangga asam mengandung asam lemah dan basa konjugasinya garam dari asam lemah tersebut. Contoh, yaitu adapun contohnya CH3COOH per asam lemah. Dengan CH3COONA. Basa konjugasi. Inilah contoh larutan penyangga. CH3COOH asam lemah dengan CH3COONA per basa konjugasi. Oke, cara kerja larutan penyangga basa yaitu seperti ini. Sedikit ditambah sedikit asam. Jika ditambah sedikit asam, NH3 tambah H plus, kita nggak membawa stiker warnanya, H4 tambah basa lemah. Kalau ini asam konjugasi. Jika ditambah sedikit basa, yaitu
Ini asam lemah dan ini basa konjugasi air. Oke. Adapun contoh soal cara langsung mencari pH larutan penyangga, yaitu adapun soalnya sebanyak 400 ml NH40H 0,1 meter dicampurkan dengan 200 ml NH4Cl 0,1 meter. Berapakah pH campuran jika Kb sama dengan 10 pangkat 5? Cara menjawabnya yaitu seperti ini. pH sama dengan log min log ya. OH sama dengan log 2.10 min 5 sama dengan 5 min log 2. Yaitu ada pH nya. pH sama dengan 14 sama kurang pH sama dengan 14 kurang 5 log 2 sama dengan 9 tambah log 2. Oke. Di sini saya akan memperjelaskan dari sini. NH40H 400 ml 0,1 meter 40 mm mol. OH, Kb, Nb atau Nb 10 min 5 pangkat min 5 40 per 20 sama dengan 2.10 kurang 5. pH sama dengan min log 0H min OH min log 2.10 pangkat min 5 kurang log 2. pH sama dengan 14 kurang pH sama dengan 14 kurang 5 kurang log 2 sama dengan 9 tambah log 2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu termokimia. Adapun pengertian termokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara energi panas dan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia, baik sistem dan lingkungan. Sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Perubahan energi merupakan perubahan energi suatu sistem dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara pertama sistem menyerap kalor atau melepas kalor, yaitu sistem kedua sistem melakukan kerja atau dikenal kerja jika sistem melakukan kerja. Macam-macam sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Adapun jenis-jenis perubahan entalpi.
yaitu entalpi pembukaan, entalpi penguraian, dan entalpi pembakaran. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjangkan. Adapun penentuan entalpi yaitu dua berdasarkan entalpi pembentukan. Secara umum, untuk reaksi diketahui entalpi berbentuk dari SO2G sama dengan 296,3 kalori atau mol. Adapun contoh soalnya yaitu diketahui energi ikatan rata-rata dari CH min sama dengan 413 Kj atau 0. 0 sama dengan 495 Kj atau mol. C sama dengan 0 sama dengan 799 Kj atau mol. 0 min per H min sama dengan 463 Kj atau mol. Itulah peta dari pembakaran CH kuadrat 4. Jawab. Oke, saya akan menjawabkan pertanyaan ini. Yaitu pertanyaannya, jawabannya CH 4 tambah 22 CO2 tambah 2 H0. Di sini H C H1 ditambah 2.0 sama dengan 0. Terus 0 sama dengan C sama dengan 0 tambah 2 titik H atau H. Oke, di sini inilah jawabannya, yaitu CH4 tambah 20 apa tadi ya? 22 terus C02 ditambah 2 min H0 H per C kurang C kurang H di atas taruh H di bawah H1 ditambah 2.0 sama dengan 0 per 0 sama dengan C sama dengan 0 tambah 2 titik H atau H. Baiklah, di sini apakah sudah paham? Ini rumusannya. Ini rumusan dan ini soal. Ini soal dan ini jawaban. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang termodinamika. Apakah kalian sudah tahu apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang energi panas, kalor, dan hubungan dengan bentuk energi lainnya. Oke, hukum termodinamika terdapat 4 hukum termodinamika, yaitu hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, hukum 3 termodinamika. Energi dalam I, J, Q sama dengan kalor, I, W sama dengan usaha, J. Kalau saya memberikan contoh soal. Oke, adapun suatu dalam bentuk sehingga memiliki keseimbangan usaha 200 Joule sama mempunyai gas harus dengan Joule. Tentukan dengan gas. Oke. Diketahui W 200 Joule. Q dengan 300 Joule. Diketahui
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keenam. Adapun materi yang keenam adalah kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi kimia menunjukkan pada seberapa cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Hal ini dapat diukur dengan cara melihat perubahan konsentrasi zat reagen atau produk dalam unit waktu. Baiklah, di sini ada pun definisi kecepatan reaksi. Adapun kecepatan reaksi definisi sebagai perubahan konsentrasi zat reagen atau produk dalam suatu waktu. Adapun rumusannya yaitu contoh soal. Langsung contoh soal. Contoh soal, jika reaksi berikut terjadi 2A tambah B tunjuk C dan diketahui konsentrasi awal A sama dengan 0,1 meter. Konsentrasi B tetap kecepatan reaksi V sama dengan KA pangkat 2B. Hitunglah kecepatan reaksi jika konsentrasi A menjadi 0,05 M dan K sama dengan 2, B sama dengan 0,1. Baiklah, saya akan membuat konsentrasi P 0,02, 0,6, 0,8. Waktu atau detik. Nol, 10, 20, 30. Laju reaksi rata-rata pada 20 detik pertama adalah A,3 detik, B 0,02 detik, C 0,03 detik, dan D 0,04 detik, E 0,4 detik. Laju reaksi rata-rata 20 detik pertama bisa kamu dapatkan melalui perbandingan antara konsentrasi dan selang waktu seperti berikut. Adapun V sama dengan AM atau A T 0,6, 0 sama dengan 0 atau 20 kurang 0 sama dengan 0,2 atau 20 sama dengan 0,03 meter atau detik. Jadi laju rata-rata 20 detik pertama adalah 0,03 meter atau detik. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-7, yaitu materi yang terakhir, keseimbangan reaksi. Keseimbangan reaksi adalah kondisi dalam suatu reaksi kimia yang dimana laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reagen balik. Pada keadaan ini, konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan seiring waktu meskipun reaksi terus berlangsung secara dinamis. Yaitu adapun rumusan keseimbangan reaksi yaitu seperti ini. Ini adalah contoh rumus reaksi keseimbangan reaksi. Oke? Yaitu adapun contoh soalnya dalam wadah bervolume 2 liter terdapat 2,2 mol gas, neutron 2, 0,3 mol gas, H2 dan 0,2 mol gas NH3 dalam keseimbangan, maka harga
Oke, C untuk keadaan keseimbangan adalah N2 2 gram tambah 3H 2 gram 2NH 3 gram. Jawab. Bayar